Orang kaya yang miskin. Dikisahkan seorang bangsawan mempunyai seorang pembantu setia yang telah bekerja padanya sedari kecil. Pembantu itu adalah anak yatim piatu terlantar yang dipungut oleh ayahnya di suatu tempat. Sedangkan si bangsawan adalah orang yang hidup berkelimpahan harta, gemar berfoya-foya namun tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang miskin dan menderita. Suatu hari, si majikan memberikan tugas kepada pembantu tersebut untuk pergi keluar kota menagih utang. Sebelumnya dengan nada pongah dia berpesan, "Pembantuku, setelah kamu berhasil menagih semua uang itu, pergilah berkeliling kota untuk mencari dan membelikan barang yang belum aku miliki." Di dalam hati, si bangsawan tertawa geli sebab ide menugaskan si pembantu untuk mencari dan membelikan barang yang belum dipunyai sebenarnya bertujuan untuk mempermainkan pembantunya demi menyombongkan dirinya sendiri. Hal itu dilakukan karena dia tahu bahwa di rumahnya yang indah dan dipenuhi dengan kekayaan yang berlimpah itu tidak ada suatu barang berharga apapun yang belum dimilikinya. Biarkan saja dia pusing dan kecapean berjalan mencarikan barang buatku. Hahaha, serunya tertawa-tawa dalam hati, membayangkan pembantunya akan frustasi. Beberapa hari kemudian, saat pembantunya pulang, si bangsawan menyambutnya dengan antusias. Ia ingin tahu barang apa yang berhasil dibeli oleh pembantunya, tetapi alangkah kaget dan marah ketika tahu bahwa uang yang berhasil ditagih dihabiskan si pembantu dengan memberikan barang-barang kepada orang-orang miskin di sana. Tanpa mau mendengar alasannya, si pembantu dihukum cambuk. Kemudian ia juga dipotong gajinya. Dan sejak saat itu, si bangsawan memperlakukan pembantu tersebut dengan kasar dan penuh cacian. Tiba suatu ketika, terjadi bencana alam yang luar biasa di sana. Seluruh harta si bangsawan musnah dan dia pun jatuh bangkrut. Karena musibah yang memporak-porandakan desa itu, kemudian si bangsawan memutuskan untuk pergi ke kota lain guna mencari kehidupan baru. Sementara sang pembantu yang sering dicacinya tetap setia mengikutinya. Berhari-hari kemudian, setibanya mereka di sebuah kota, penduduk di sana menyambut mereka dengan baik dan ramah. Bahkan banyak di antara mereka yang memberi makan dan tumpangan. Mendapat perlakuan yang sangat ramah tersebut, si bangsawan keheranan. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Lantas ia pun bertanya kepada si pembantu. Pembantu itu pun kemudian memberi penjelasan. "Tuanku, saya pernah kemari beberapa waktu lalu. Tuan pasti ingat. Sewaktu memberi tugas kepada saya untuk membelikan barang yang belum Tuan miliki dari semua uang hasil tagihan, uang itu telah saya belikan cinta kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saat itu. Sekarang, giliran merekalah yang menolong kita saat ini. Waktu itu Tuan telah punya semua barang, hanya satu barang yang Tuan belum miliki, yaitu cinta. Maka waktu itu saya membelikannya untuk Tuan. Dan cinta itulah yang saat ini memberikan kehidupan baru kepada kita. Semoga Tuan memahami dan tidak marah lagi atas tindakan saya waktu itu." Dengan mata berkaca-kaca, si bangsawan kemudian memeluk pembantu setianya itu. Ia pun berucap, "Sekarang aku baru sadar, aku adalah seorang kaya yang miskin. Miskin cinta, miskin perhatian pada orang lain. Terima kasih sahabat, maafkan aku. Aku telah memperlakukanmu dengan semena-mena. Padahal engkau yang telah membelikan cinta yang tidak aku miliki. Sekarang justru cinta itulah yang menolong kita untuk memulai kehidupan baru." Sahabat entrepreneur, kita hidup di dunia ini tidak sendiri, namun saling bergantung satu sama lain. Kita sangat membutuhkan orang lain agar hidup kita tidak menjadi kaku dan monoton. Disadari atau tidak, manusia secara alami memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, apa yang kita lakukan pada orang lain dan apa yang kita perbuat saat ini bisa memberikan dampak yang terkadang tidak kita sangka di masa yang akan datang. Karena itu, apapun yang kita lakukan saat ini harus kita pikirkan bagaimana pengaruhnya bagi orang lain. Jika kita menebar kebaikan, niscaya kita pun akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Memang kadang tidak secara langsung, kadang balasan itu hadir saat kita sedang benar-benar membutuhkannya. Sebagaimana yang diceritakan pada kisah tadi, kita mungkin tidak menyangka apa akibat perbuatan baik yang kita lakukan suatu saat nanti. Mari kita asah naluri dan nurani agar kita makin terbiasa membantu orang lain. Dengan begitu, kita telah menanam banyak benih cinta yang buahnya kelak akan membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Salam hebat, luar biasa.